نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga Allah memudahkan langkah kita ke sholat sa'adah ini. Salam ya, sa'adah kita. Dalam rangka mengaji dan mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang bertema tentang su'udzon atau bagaimanakah cara menghindari buruk sangka. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, bulan uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi ini adalah tentang su'udzon, berburuk sangka. Bagaimana kita atau berbaik sangka? Ya, berbaik sangka. Kalau kita ingin berbaik sangka, kita harus menghilangkan su'udzon. Dan berburuk sangka itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berburuk sangka kepada Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berburuk sangka kepada manusia. Nah, kita ingin menghilangkan sifat buruk ini dari kehidupan kita, dari diri kita. Landasannya adalah surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi ayat 11 ini menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, 12-nya kita takwa. Tinggalkanlah kebanyakan dari perasaan. Karena sebagian perasaan itu adalah, atau sangkaan itu, tinggalkanlah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, itulah yang disebut dengan su'udzon. Jadi kalau orang berprasangka, pada kenyataannya lebih banyak buruknya ketimbang baik. Maka di sini ada dua bagian. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita kupas. Dan penekanan saya di sini kepada manusia. Pada Allah ini babnya panjang dan butuh beberapa kali pertemuan. Tapi satu hadis sebagai landasan kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya sangat baik. Kita berikan contoh-contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis qudsi. Di hadis di mana Rasulullah menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Qur'an, tapi hadis qudsi.
di mana di dalamnya dikatakan Allah berfirman, tapi bukan Al-Quran, bukan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, menyabdakan hadis, tapi hadis itu berisi Allah berfirman. Allah berkata, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku selalu bersama prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Nah, inilah yang disebut dengan husnuzan billah, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Fi nafsi. Apabila ia mengingat aku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah juga akan baik kepada kita. Kita berdoa setiap hari, tapi kadang kita mengeluh, "Ya Allah, kenapa Engkau belum kabulkan doa-doaku?" Ya. Sehingga kita menjudge Allah bahwa Allah tidak sayang dengan, karena kita tidak sabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Atau Allah tidak memberikan yang kita inginkan. Ada orang yang ingin dapat bunga. Ada satu perumpamaan, bunga dan kupu-kupu. Tapi ternyata Allah kasih pohon kaktus dan ulat. Sehingga dia mengatakan, kok yang dikasih kaktus dan ulat, padahal saya mintanya bunga mawar dan kupu-kupu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, kaktus yang diberikannya ternyata menumbuhkan bunga. Kemudian ulat yang dikasih berubah menjadi kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ada hikmah dari sesuatu yang kita tidak dapatkan. Sering dalam kehidupan, dalam rumah tangga, mungkin ya kita mendapatkan sifat suami kita tidak seperti yang kita dambakan. Di sini sudah saya jawab semua, jadi saya tidak banyak pengalamannya, sudah banyak pasti dari saya. Tapi mungkin seperti itu. Atau ada perubahan. Dulu suami yang sayang, sekarang sudah mulai tidak sayang. Nah, ini masuk nanti kita dalam husnuzon kepada pasangan. Maka kita mengambil hikmah, mengapa seperti ini? Pasti ada hikmah di balik yang kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, apabila hamba mengingatku dalam kelompok seperti ini, adalah majelis zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan sebut hamba itu pada kelompok di sisi para malaikat, disebutin si fulan, ya, Ibu Hajah fulan, Ibu Mutia, Ibu siapa, sebutin, sedang berzikir, sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di kaum yang mulia. Dalam arti fiman khairin minhum, di malaikat disebutkan bahwa si fulanah sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sekarang banyak kasus-kasus
bunuh diri. Itu salah satunya dia tidak husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang anak SMP, dia diputusin pacar. Akhirnya dia ngirim SMS dan bunuh diri karena diputusin sama pacar. Mungkin dalam pikiran dia, satu-satunya perempuan yang menyukai dia adalah perempuan yang memutuskan dia. Konyol jadi, meninggal anak SMP gara-gara putus cinta, bunuh diri. Ada juga yang menggantung di pohon gara-gara nggak dikasih uang jajan. Ini karena tidak mempunyai husnuzan. Dulu kita dengar sekeluarga bunuh diri karena takut miskin. Tidak ada husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi ini, apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal saja, aku akan mendekat kepadanya satu depa, zira'. Zira' itu dari ujung tangan. Apabila hambaku mendekat satu zira', satu depa, maka aku akan mendekat kepadanya dua zira', dari tangan kanan, ujung tangan kanan sampai tangan kiri. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, maka Allah semakin dekat kepada kita. Dan apabila hambaku berjalan mendekatiku, maka aku mendekatinya dengan lari. Kita tidak menggambarkan Allah lari. Ini artinya bagaimana Allah menyambut kita apabila kita mau mendekati Allah. Inilah yang disebut dengan husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita yakin segala keputusan Allah itu pasti ada hikmahnya. Itu inti. Ada hikmah. Kemarin Uje meninggal, istrinya nangis. Kalau dia tidak punya husnuzan billah, maka dia akan terus bilang, waduh kenapa suami saya masih muda, masih ganteng gitu, baik ya. Lagi dulu katanya pernah sebelum bertaubat Ustaz Uje jadi overboy atau apa, masih potensial. Kenapa? Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnuzan. Oh mungkin itu adalah yang terbaik bagi kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dalam keadaan husnul khatimah atau sudah bertobat. Dulunya kan kelam masa mudanya, pernah narkoba ya, masuk pesantren keluar, kemudian dugem setiap malam, kuliah gak selesai, tapi belakangan menjadi ustaz. Sehingga ada perkataan lebih baik jadi ustaz, preman jadi ustaz ketimbang ustaz jadi preman. Saya nggak tahu yang ustaz jadi preman itu yang mana. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita yakin apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Dan ada hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Ya Pak Ustaz, kenapa nih saya kok belum, padahal saya udah ngajuin untuk haji tapi belum, kuotanya masih lama, kemudian ada masalah ini dan itu. Mungkin Allah tahu bahwa diri kita belum siap, maka Allah belum mentakdirkan. Kita sekarang yang ramai itu umrah karena haji lama gitu. Baik, itu
tentang husnuzan billah. Ini bisa dikembangkan, tapi ini sebenarnya bukan penekanannya di sini. Ini pembahasan khusus. Nah, yang kedua adalah husnuzan billah bin nas. Berbaik sangka kepada manusia. Ya, dalilnya tadi. Dalam hadis juga, dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah engkau dengan prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Kita akan jelaskan mengapa orang bisa suudzon. Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa prasangka itu seburuk-buruknya atau sedusta-dustanya perkataan? Karena prasangka itu sering dilandasi atau kebanyakannya bukan dengan bukti, tapi dengan perasaan. Sekarang kita pengen tahu apa sebab-sebab dari sebab-sebab buruk sangka. Kenapa orang bisa buruk sangka? Yang pertama adalah hawa nafsu. Gak ada kerjaan gitu. Si fulan itu kayaknya bisa kaya gara-gara korupsi kali ya. Si fulan itu kayaknya nggak pernah diperhatiin suaminya. Kenapa sih? Itu lihat aja. Dia kemana-mana sendiri, suaminya nggak ada. Susah. Yang kedua adalah penyebabnya adalah ujub atau takabbur, sombong. Ya, karena orang sombong, maka dia merasa bahwa dia adalah yang terbaik. Kalau melihat orang punya kebaikan, ya itu paling dia kaya paling dikasih sama itu harta mertuanya atau harta orang tuanya. Dia sebenarnya nggak kaya. Itu perasaan saya, perasaan saya. Kalau saya orang hebat, itu gara-gara ujub atau takabbur. Dan yang ketiga, ini juga sering, itu karena hasad. Dengki itu salah satu penyebab utama suudzon. Gak suka melihat tetangganya, melihat temannya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan, sehingga dia berprasangka si fulan itu sebenarnya gak kaya, cuman dia dimasuk sama orang bapak angkatnya sehingga dia jadi kaya. Ini yang menyebabkan suudzon. Ya. Kemudian apa lagi penyebabnya? Hadis Rasulullah menjelaskan wala tahassasu wala tajassasu. Jadi juga dalam Al-Quran juga. Ya. Salah satu penyebabnya adalah tahassus. Ya. Nyari-nyari kabar orang. Coba orang selidik itu si fulan, ya. Ngapain kalau malam-malam, ya. Ada di rumah atau keluar. Nanti kalau misalnya keluar, kita laporin sama suaminya yang lagi dinas, misal. Tahassus, tajassus. Ya, bedanya tahassus dengan tajassus apa? Tahassus dengan hasad, dengan indera. Tajassus dia memata-matai yang tidak nampak. Walaupun ada yang membedakan tahassus itu yang baik, tajassus itu yang buruk. Tapi dalam hadis ini pasti
diinginkan yang buruk. Jadi kita cari itu, kita korek. Oh, sebulan begini. Ini penyebabnya adalah tahassus dan tajassus, yang memata-mata, ya. Kayak orang nggak ada kerjaan lagi. Nah, ini berkaitan dengan suami istri, pasangan suami istri. Suami ataupun istri kadang ada perselisih. Tapi dalam berumah tangga, ya, karena Rasulullah mengatakan wala tajassasu, mungkin suaminya ingin protek sekali kepada istrinya, maka dia tajassus. Misalnya, boleh nggak Pak Ustaz? Itu tidak boleh. Kalau kita tahu istri baik dan tidak pernah bermasalah, tidak keluar kecuali tanpa izinnya, maka tidak perlu tajassus. Gimana caranya? Caranya misalnya suami bikin CCTV di rumah, misalnya direkam gitu, nanti setiap pulang di setel ngapain aja istri saya, itu namanya tajassus. Itu lebay katanya bos. Tapi ada. Atau misalnya pakai handphone, ya, kayak CCTV lah yang nggak lama gitu. Itu tidak boleh. Apakah seseorang suami atau istri tidak boleh cemburu? Boleh. Tapi bukan dalam arti tajassus. Kalau ini tajassus, sama istri juga, suami pergi kemana, ya ditaruh di mobilnya kamera pengintai, oh suami saya kemana, itu nggak perlu. Yang disebut dengan cemburu itu bagus. Ada cemburu istri kepada suami, ada cemburu suami kepada istri. Ya. Dan cemburu suami kepada istri itu lebih besar dan lebih keras. Maksudnya gimana? Dulunya kan sama. Beda. Cemburu suami kepada istri berarti dia cemburu kepada sebenarnya kepada eksistensi keluarga secara keseluruhan, karena dialah yang sebagai imam. Kalau istri tahu bahwa suaminya soleh, kemudian dia melakukan sesuatu yang di luar batasan-batasan Allah, maka suami apabila cemburu dia lebih keras dan lebih bisa menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Oh, Ustaz, gimana kalau suaminya selingkuh atau gak jelas? Itu juga cemburu juga sama. Cuma perasaannya berbeda, walaupun dia salah, ya. Tapi kalau suami ini soleh, sebaliknya istrinya yang tidak patuh atau melakukan keluar tanpa izin atau berjalan kemana dengan lelaki lain, ya. Walaupun itu misalnya ada tugas tapi tidak ada yang menyertainya, berdua gitu. Laki perempuan suami, seorang perempuan yang dengan rekan kerjanya yang bukan mahram, semua dengan cemburu. Ini permasalahan, ya. Boleh kan seorang berjalan? Nah, ini permasalahan lain. Maka ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia musafir, dia melakukan perjalanan lebih dari 3 hari kecuali bersama suaminya atau mahramnya. Itu artinya suami yang soleh dia mempunyai khawatir, dan khawatir ini adalah salah satunya bentuk rasa cemburu. Jangan sampai, Allah mengerti perasaan itu. Lain juga untuk menjaga. Nah, ini bagi ibu-ibu yang mungkin sering tugas gitu. Karena saya dulu punya teman, bagaimana nih Pak Ustaz, dia tugas keluar kota,
3 hari, gak ada yang nemuin. Terus saya bilang, teman ini, akhirnya teman saya Ustaz juga, dia ngerti. Akhirnya kalau dia ke Jakarta, orang Palembang, dia teman keluar kota, nanti uang lagi kan. Kalau sama temannya gimana? Nah, itu masalah. Apakah yang maksud ini harus pakai mahram atau selamat dari fitnah? Kalau memang bisa suaminya, ya suaminya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, minimal ada perempuan lain yang mengikuti. Jadi jangan sampai dinas berdua. Itu jelas akan terjadi. Dan itu haram. Tapi suami yang dia bisa hendaknya menemani istri. Baik, itu penyebabnya adalah tahassus dan tajassus. Itu tajassus antara suami istri yang mungkin terjadi. Juga Rasul tadi sudah dijelaskan adalah hasad. Wala tanajashu wala tahasadu. Janganlah kau tanajus dan tahasad. Tanajus itu artinya orang yang nggak niat jual. Jadi dia bawa barang, cuma dia bilang ini harganya 1 juta. Ayo siapa lagi yang mau? 2 juta. Cuma nawarin barang doang, tapi tidak bermaksud menjual. Itu bab lain tentang najas, bukan najis, najisu. Jadi orang bawa barang, dia tawarkan harga itu yang setinggi-tingginya, tapi dia tidak bermaksud menjual. Kalau capek bawa cuma nawarin, cuma nggak bermaksud menjual. Akhirnya nggak ada yang beli. Baik, sekarang kita lihat dampak negatif dari suudzon itu. Sekarang kita ingin tahu dampaknya apa. Yang pertama adalah permusuhan. Karena suudzon jadi kita jadi musuh dari radius 100 meter. Si fulana tuh. Jangan deket-deket. Kenapa? Dia mau minjem uang. Akhirnya pergi. Karena biasanya dia minjem uang saatnya. Jadi permusuhan. Oh si fulana tuh. Kenapa? Ya paling nanti ngomong macam-macam. Jadi permusuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa bedanya suudzon dengan waspada? Saya naik angkot, apakah saya harus husnuzon? Ya. Nah ini permasalahan. Itu bukan suudzon. Jadi kalau kita waspada itu bukan suudzon. Kita berhati-hati. Jadi kalau kita naik angkot kemudian kita melihat ke kiri dan ke kanan, itu bukan kita menganggap orang itu buruk, bukan. Tapi kita hati-hati. Kenapa? Karena berdasarkan fakta, bukan perasaan, bukan. Memang benar kok kalau naik angkot biasanya perempuan yang bawa tas gitu, apalagi gelangnya di mana-mana, cincinnya. Jadi salah satunya kita jangan terlalu berlebihan pakai perhiasan. Itu ada saudara saya bawa tas, kemudian bawa gelang dan cincin, akhirnya karena berlebihan. Itu bukan suudzon. Waspada itu didasarkan atas fakta. Tapi suudzon, bersangka itu hanya perasaan dan perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak negatifnya adalah menghabiskan waktu pada yang tidak bermanfaat. Jadi karena kita suudzon, habis waktu kita untuk berprasangka buruk. Asyifullah, ya. Kalau dugaan saya dia mah nggak ngapa-ngapain di rumahnya. Kenapa begitu? Habis pembantunya 2, paling masaknya juga pembantunya, dia mah nggak bisa masak. Itu ada aja. Akhirnya ngomong lagi besok, si fulan, si ibu fulan mah, ya. Dia nggak pernah dandan. Kenapa? Itu ya penampilannya gitu.
dia nggak punya make up di rumah atau begini. Jadi ngabisin waktu kepada hal-hal yang tidak berguna itu suuzon. Ketiga, dampak negatif dari suuzon itu membuat hati menjadi sempit dan sedih. Ya, benar. Ketika orang tua kita marah dulu waktu kecil, tapi dia baik maksudnya. Kita suuzon, wah bapak saya jahat. Akhirnya kita nangis sedih. Karena kita suuzon bahwa bapak saya jahat. Jadi orang tua ngomelin itu tidak selamanya ngomelin murni, tapi ada maksud dalam rangka mendidik anak. Sempit hati kita karena kita selalu suuzon kepada orang. Yang keempat adalah memutus tali silaturahim dan menimbulkan perpecahan. Karena kita suuzon kepada orang, akhirnya kita nggak mau datang lagi majelis taklim, ya. Mau kalau masih pulang, ya. Dia mah begini, perasaan saya nggak enak. Tapi kalau saya datang ke masjid, ya, pilih saya paling ngomong. Jadi suuzon itu memutus tali silaturahim. Misalnya, ada seorang anak yang sukses. Dulu waktu kecil dia hidup di keluarga yang pas-pasan. Ya. Ketika sudah menjadi orang sukses, ya pekerjaannya sudah tetap dan mantap, kemudian penghasilannya, akhirnya dia tidak mau berkunjung kepada orang tua, tipe anak yang durhaka. Karena dia punya suuzon, wah nanti kalau saya ke rumah ibu saya, paling nanti minta buku ibu saya. Nah, ntar saya dipelorotin sebelum akhirnya putus tali silaturahim. Ya, itu selain suuzon itu juga memutus tali silaturahim kepada orang tua. Jadi kita jangan berburuk sangka. Orang tua sebenarnya tidak menginginkan dari kita kecuali kasih sayang, berbuat baik, tidak mesti dalam bentuk materi. Ya, jadi jangan kita merasa dari kita sudah kaya, sudah mampu sehingga kita suuzon kepada orang tua. Kalau saya di orang tua, kita nanti dipelorotin sama orang. Kemudian dampak negatif daripada suuzon ini mengarah kepada ghibah dan namimah. Ghibah itu ngomong orang, biasanya seperti itu. Jadi isi dari ghibah itu suuzon itu. Ghibah itu apa sih Pak Ustaz? Ya. Ghibah itu kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakra. Jadi engkau menyebutkan hal yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut. Ya, karena kita suuzon, kita sebutin orang. Fa in kana fihi faqad iktabta. Kalau hal tersebut ada pada orang tersebut, engkau telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau enggak ada hal tersebut yang kau omongkan tentang orang tersebut, maka kau telah melakukan kedustaan. Jadi awalnya ghibah. Ghibah itu hal yang ada. Lama-lama yang nggak ada kita bikin-bikin. Ya, itu gara-gara suuzon. Kan? Mulai dari gosip-gosip kecil, ya, lama-lama gosip besar. Gosip besar. Soal istri,
sih dandannya seperti itu? Oh, jangan-jangan dia dandan kenal sama cowok lain. Di mana cowoknya? Kayaknya itu di produksi itu. Saya sering melihat kalau ya. Itu suzon, ya. Ternyata diselidiki benar, benar. Dia bertemu dengan laki-laki. Tapi laki-laki itu tukang sayur. Itu gara-gara suzon. Mulai kan begitu, ya dan setiap orang yang ada di pojokan situ sama laki-laki. Dari jauh doang, akhirnya kita bikin perkara. Itu ya. Juga sama istri pada laki-laki, laki-laki. Dia bilang, suami kamu tuh sering dinas keluar tuh hati-hati. Kenapa emangnya? Kamu mana? Coba buntutin. Ternyata itu tergantung pada keimanan dan sholat. Tapi kalau yang tadi sholat, ya. Karena memang ada orang yang pekerjaannya itu keluar, sering keluar karena tuntutan pekerjaan. Kemudian dampak negatif dari suudzon itu adalah mencela, mengejek. Karena kita suudzon sudah keluar kata-kata itu. Si fulan sok, si ibu fulan begini, dia sombong. Itu gara-gara susah. Bahkan dampak negatifnya juga tadi memata-matai sama karena kita suudzon, kita memata-matai orang, suami istri, bikin CCTV, kamera tersembunyi. Kemudian bahkan perkelahian itu sering terjadi gara-gara suudzon. Kampung fulan sama kampung fulan berselisih dan bertengkar gara-gara suudzon. Dibilang RW itu ada tadi malam-malam perempuan dari kampung kamu itu kemudian sama kampung sebelah itu dia niaya diproposal, tapi nggak tabayun. Akhirnya benar. Akhirnya itu katanya ada dari kampung sebelah. Kenapa? Maling apa? Maling perabotan. Coba deh lihat perabotannya ada ini. Belum dilihat perabotan hilang atau enggak. Akhirnya menyerbu kampung sebelah. Jadi sering suudzon itu mengakibatkan perkelahian, baik antara kampung bahkan dalam keluarga. Bapak dari mana? Dari malam? Dari kantor. Beneran? Sama siapa? Sama rekan kerja. Gak percaya, pasti sama perempuan kan? Sama, lelaki juga. Ibu dari mana? Dari pasar. Ketemu siapa di pasar? Tukang cabai. Ketemu siapa? Dan yang terakhir, dampak negatif dari buruk sangka itu adalah menganggap orang tidak baik. Jadi kalau kita suudzon, kita selalu menganggap orang tidak baik. Sisi jeleknya doang. Wah ini gak ada baik. Susah. Si fulan itu gak ngajak ke masjid. Masa sih? Ya palingan dia juga cuma ria doang supaya dibilang tuh haji. Si fulan itu, si ibu fulan itu kan gak ada aja omongan rajin loh masakannya enak, suaminya senang. Itu paling buat cari perhatian suami aja sebenarnya.
biar ditambahin uang jajannya atau dia bisa dibeli perhiasan baru. Akhirnya orang semuanya jelek gara-gara si ibu fulan bagus baca Qurannya. Oh iya, suaranya merdu terus bacanya fasih. Kalau orang susah, ya itu di depan orang aja. Kalau di rumah nggak bisa. Nggak bisa gitu. Itu udah latihan. Itu kayak apa? Suzon, padahal bisa baca, dibilang. Itu di depan orang aja. Kalau di mana coba di rumah. Ayo kita cari dulu dia bacanya gimana. Itu gara-gara suzon. Jadi gara-gara suzon, ya orang itu nggak ada yang baik, ya selalu buruk. Selalu buruk. Bagi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bagaimana cara menanggulanginya? Cara menghindarkannya supaya kita husnuzon. Yang pertama adalah pastinya kita harus mengetahui dampak negatif yang telah disebutkan. Jadi kalau kita suzon dan bermusuhan, alias silaturahim akan putus, kemudian terjadi perkelahian, kemudian waktu banyak terbuang pada tidak berlupa. Yang kedua adalah kita bertakwa kepada Allah. Ini takwa ini pendek tapi aplikasinya luar biasa. Kita takut, ya Allah, jangan sampai saya suzon sama saudara saya. Karena ternyata suzon ini bisa terjadi bukan pada orang jauh, kepada keluarga sendiri suzon. Sampai kalau dia datang padahal adiknya atau keponakannya, kenapa kamu datang? Mau minta duit ya? Kenapa kamu datang? Mau minta bantuan? Jadi bertakwa. Jadi kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita muraqabah. Muraqabatullah, kita merasa selalu berlawas Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan suudzon itu kita tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, caranya adalah tadi ya, jangan kita sampai tahassus dan tajassus, ya, memata-matai orang, ya. Tahassus itu dan tajassus intinya adalah mencari tahu orang, mencari tahu kabar yang tersembunyi. Ada kosong gitu ya, misalnya ada kerjaan nih. Anak-anak pada sekolah, suami kerja, ngapain bu? Kita mencari tahu si fulan, ada ke rumahnya, cari tahu kabarnya, terus lihat-lihat perabotannya, kerjaan, atau nyari-nyari kabar dari orang si fulan tuh gimana sih sebenarnya? Kalau lagi nggak ada anak-anaknya, suaminya kerja, ngapain sih sebenarnya? Ada, ya. Jadi kita tidak menghindari tahassus dan tajassus. Itu penting. Tajassus. Jasus itu artinya mata-mata. Tajassus memata-matai. Bisa mengintip atau pakai kamera tersembunyi atau apapun bentuknya, itu namanya tajassus. Nggak perlu ya. Kayak acara-acara selebriti, ngapain coba? Si artis fulan kalau tidur gimana, ngaruh apa enggak? Apa itu penting? Ya, bangunin subuh-subuh ya. Wah, dengar lagi, nggak penting gitu kalau tidurnya begini. Tahassus, ngapain? Nggak penting. Belum lagi kalau kita mencari keburukan, tajassus. Tapi itu bagi sebagian orang, bukan di sini misalnya, itu suatu yang entertain, mencari kabar selebritis, saking selebritisnya melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi kemarin saya melihat di tempat kejadian kecelakaan lucu itu ditolong semua,
kemudian orang berdoa di situ. Ayo doa di situ. Kalau doa di kuburan, di masjid, bukan datang ke tempat kecelakaan. Terus ngambil serpihan-serpihan, dikumpulin. Itu praktek-praktek yang bertentangan. Jadi kalau orang berdoa, doain. Jangan pakai naruh bunga di tempat itu, akhirnya tempatnya jadi keramat. Gitu. Atau misalnya ada awan di makam Uje, di atas makam Uje sedang berdoa. Oh alam, ya. Tapi ada ya, yang investigasi itu diupload sebelum Uje meninggal. Iya. Jadi dari seseorang ada yang mengupload, jadi kemudian ketika Uje meninggal ya udah pas gitu, disambung-sambungin itu di atas makam. Memang itu di tempat itu, tapi itu diupload kejadian itu sebelum Uje meninggal 3 hari. Tapi gara-gara tempatnya sama, udah begitu. Nah. Kemudian yang keempat caranya adalah menutupi aib orang. Supaya kita tidak suuzon, kita tutupi aib orang. Gak usah kita korek-korek aib orang. Ya itu si fulan kalau lagi sholat sering ke belakang, wudu lagi ngapain? Terus itu aib, gak usah. Ya, menutupi aib orang ini yang sulit ya, karena kita keceplosan. Apalagi mungkin enak ngomong gitu, aib orang terbuka. Aib itu artinya kekurangan, baik itu kekurangan fisik atau sifat, itu nggak usah kita ubah. Yang kelima adalah mendahulukan perasaan yang baik. Jadi kita dahulukan dulu husnuzon daripada suudzon. Kalau orang datang kepada kita dahulukan husnuzon daripada suudzon. Kalau ada orang menelpon kita, wah jangan-jangan ini, jadi husnuzon. Jadi praduga tak bersalah. Praduga baik dulu sebelum praduga. Nah, ini praduga tak bersalah itu dasarnya mungkin husnuzon. Tapi karena saking husnuzonnya hukum pun memihak gitu di Indonesia seperti itu. Ya, oh si fulan katanya enggak, si fulan itu sebenarnya dalam kejadian kecelakaan enggak menabrak. Jadi ada mobil, kemudian nabrak mobil lain sehingga menewaskan. Terus kata pengacaranya, sebenarnya orang yang meninggal mobil ditabrak itu bukan gara-gara benturan mobil, tapi gara-gara mobil itu nabrak di tiang. Ya sebenarnya sama aja, gara-gara ditabrak sampai bisa nabrak tiang. Jadi mobil nabrak, kemudian mobil ini meninggal di dalamnya. Terus kata pengacara, bukan gara-gara tabrakan mobil itu, tapi gara-gara benturan kena tiang. Kan pintar-pintar pengacara. Akhirnya lunas. Dan yang terakhir adalah tabayyun. Tabayyun itu artinya cek and recheck, bukan acara televisi. Cek dulu benar kan? Ya. Kalau orang bawa kabar, bawa berita, jangan langsung oh bener, oh ya udah deh. Kan kita langsung si fulan itu ngomongin kamu, ngomong apa? Begini. Wah, akhirnya besok ketemu nggak mau nyapa, wah geram gitu. Dia bingung kenapa sih, Bu? Pokoknya saya nggak mau ngomong sama kamu. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang datang bawa kabar, ya bawa si fulan ngomongin kamu begini. Ternyata itu cuma fitnah. Jadi tabayun, ya, jangan kita cepat percaya ya sebelum kita melihat fakta. Ini kadang yang sulit. Kalau kita melihat fakta itu beda lagi.
Ini kan berdasarkan ya, perkataan-perkataan ulama. Sehingga Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, kalau datang kepada engkau orang fasik dengan kabar, maka tabayyun. Apalagi orangnya datang dari orang yang sering ngomongin orang, kita langsung percaya, wah, hancur sudah. Ada orang tukang ngomongin orang datang kepada kita bawa kabar sebulan begini loh sama kamu, karena di rumahnya dia bilang kamu begini. Ah benar, iya. Besoknya nggak mau nyapa, ya ketemu saling membelakangi. Itu ada akibat kita tidak. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama saya sampaikan tadi, wala tahasadu, jangan engkau hasad, jangan engkau saling marah, itu dampak negatif daripada uzon, membelakang. Jadilah hamba-hamba Allah yang ikhwan, yang bersaudara. Jadi kita harus memahami persaudaraan itu adalah di atas apa? Di atas menjadi dasar daripada kehidupan persaudaraan Islam. Masa sesama se-RT gitu tapi terprovokasi, seteman pengajian juga terprovokasi. Jangan sampai. Wa kunu ibadul ikhwan. Jadi hamba-hamba Allah itu kita jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Bersaudara itu artinya apa? Artinya kita tidak suudzon. Artinya kita husnuzan. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan. Kalau kita husnuzan kepada Allah, Allah akan memberikan kita kebaikan dan Allah akan dekat dengan kita. Kalau kita husnuzan kepada manusia, maka kita juga akan menjadi pribadi yang tenang, tidak was-was, tidak menjadi orang yang menjelekan orang, tidak menjadi orang yang mengejek orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoinya, jadi kita hamba yang selalu husnuzan baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, hidup ini indah kalau kita sikapi dengan hati dan pikiran yang baik dan ikhlas. Ya, Ustaz ya? Nah, jadi kalau kita modai dengan rasa sedih, kecewa, pemarah, tujuan dan tamak dan rakus. Tadi kan ada tujuannya Pak. Sekarang bagaimana menyikapi hidup yang indah itu? Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa malam pertamanya di kuburan? Hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pertamanya di mana? Di kuburan? Nggak tahu Pak. Saya ngasih tahu. Malam pertama di kuburan. Malam pertama di kuburan kita mati. Malam pertama itu apa ya?
Ada lagi? Baik, saya jawab. Jadi pertama, bagaimana kita menyikapi hidup yang indah ini? Hidup itu ternyata indah. Satu syaratnya, kita harus menikmati hidup itu dengan apapun yang kita miliki. Gimana Ustaz? Sering-sering baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Memang karena yang diberikan oleh Allah kepada kita itu luar biasa, indah. Gimana caranya Ustaz? Caranya adalah lihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita lihat ke atas, nggak bakal pernah kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Ya, waduh, si ibu fulan habis beli emas 100 gram. Saya harus bisa besok minta sama suami bisa beli 200 gram misalnya. Udah beli 200 gram, waduh ternyata si ibu fulan di pojok itu ya baru beli perabotan seharga 10 juta. Akhirnya habis. Jadi hidup itu terasa indah kalau kita menikmati yang kita miliki. Kalau enggak akan habis dunia kalau dicari. Tidak kemarah Pak ya. Tidak rakus ya, karena dia selalu melihat ke bawah, selalu melihat orang yang lebih tidak mampu daripada dia. Kalau melihat ke atas nggak pernah akan kita merasakan kenikmatan hidup ya. Kenapa sih Pak? Saya makannya daging Jawa terus tiap hari ya. Daging Jawa, tempe gitu. Ternyata banyak saudara-saudara kita ya makan nasi aking ya. Kemudian juga nggak ketemu tempe tahu, boro-boro tempe tahu. Makan juga pakai nasi doang. Itu juga nasi yang sudah daur ulang. Ini nikmat, hidup itu nikmat sekali kalau kita melihat ke bawah. Ya. Nggak suka sedih. Kenapa? Nah, kenapa? Hidup singkat Pak, dengan bertepus dengan kesedihan. Iya, hidup itu singkat dan singkat itu nggak ada yang tahu. 40 tahun kok bisa meninggal? Apalagi disukai ibu-ibu. Ustaz gaul. Tapi Allah Subhanahu wa taala panggil, enggak ada yang bisa menolak. Jadi umur itu bukan patokan ajal itu bukan patokan. Hidup itu singkat. Ya. Kalau nggak salah sering saya bahas di sini, hidup manusia di bawah tanah lebih lama daripada di atas tanah. Di atas tanah 60 tahun, 70 tahun ya. Kalau orang 60 tahun hidup, kalau dia tidur 8 jam per hari, itu dikurang sepertiganya, 40 tahun. Dikurang masa kecilnya 12 tahun, sisanya 28 tahun. Dikurang masa dia ketawa, bercanda, bengong, dan segala macam, sisanya tinggal. Jadi sekarang kita nikmati, kalau besok kita nikmati apa ya? Kita nikmati aja. Enak hidup ya Pak, indah. Bisa menikmati. Ya. Iya, dengan qanaah itu. Ya, orang-orang tinggal di kampung makan tempe tahu pakai sayur enak, damai. Kenapa kita ricuh begitu? Kita, waduh kok begini terus Pak? Makanannya bosen, ya. Maunya nggak mau masak, pokoknya setiap hari di kuliner gitu. Kalau mau ya sana. Yang kedua malam pertama kita, ya. Ini bukan malam pertama pengantin, bukan malam pertama kuburan. Ya, sebenarnya hadisnya banyak. Pertama, ya, apabila seorang hamba itu dimasukkan ke kuburan, kemudian orang-orang yang mengantarkannya berlangkah beberapa langkah, maka malaikat akan mendatangi pasti. Ya, langsung, nggak tugas langsung. Jadi ini perlu saya sampaikan. Kalau kita sayang sama istri, kalau kita sayang sama suami, itu karena Allah Subhanahu. Nggak ada abang, saya cinta sehidup semati sama abang. Mau nggak nemenin suaminya kalau meninggal? Semalam aja. Dalam kuburan begitu, dia di bawah. Ya.
Ada yang begitu. Apalagi laki-laki gitu, istrinya meninggal, aku mencintaimu istriku sehidup semati. Istrinya meninggal 2 hari udah punya istri baru. Jadi kita harus menyadari cinta kita itu jangan mutlak kepada pasangan kita. Itu penting. Cinta kita itu harus dikaitkan dengan cinta kepada Allah. Sehingga kalau pasangan kita sudah tiada, kita mendoakan. Jadi yang ditanyakan oleh malaikat apa, Bu? Ya, hidup manusia lebih banyak di bawah tanah ini, dan gak ada yang mau nemenin kita. Yang nemenin kita adalah serangga, ulat, kalajengking gitu. Nggak ada yang mau nungguin kita di bawah. Ya, ditanya tentang 3 hal. Pertama adalah Man Rabbuka, siapa Tuhan? Yang kedua, kita beragama. Madinuka, agama. Yang ketiga, Man Nabiyuka, siapa? Ya. Oh, Ustaz, udah saya latihan terus deh setiap hari. Enggak menjamin. Latihan Man Rabbuka, Allah Rabbi, Man Nabiyuka, Madinuka, Islam. Jadi yang menjamin itu apa? Amalan. Begini, saya pernah menyampaikan dalam suatu ini berdasarkan hadis. Ada indikasi. Rasulullah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian jiwa ya dimatikan dengan apa yang ia lakukan dan mereka tidak bersalah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhul." Dan sebalik. Jadi demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya seseorang di antara kalian melakukan perbuatan ahli surga sehingga antara surga dengan dirinya tinggal beberapa jengkal, tinggal sedikit lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi alkitab ketentuan mendahuluinya. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka. Kemudian dia masuk neraka. Itu tadi. Ustaz ya jadi preman jadi ustaz, kebalikan. Ini begini, ada permasalahan. Loh, Pak Ustaz, memang bisa kalau orang melakukan kebaikan terus tapi di akhirnya dia buruk. Ini permasalahan. Ada riwayat hadis lain sahih juga, fima yabdulin nas. Nah, ini. Jadi dia melakukan amalan ahli surga yang nampak kepada manusia. Tapi dia punya amalan yang tersembunyi yang itu maksiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mematikan orang berdasarkan kebiasaannya. Apakah seperti itu? Banyak kita. Jadi gini, kita lihat orang itu sholat setiap hari, tapi kita nggak tahu malam minggu dugem gitu. Kita ngelihatnya baik doang. Sehingga ketika meninggal, loh, kok orang ini suul khotimah? Oh, dia ternyata punya kebiasaan perbuatan yang kita tidak tahu. Nah, jadi sering orang itu dicabut dalam hobinya, baik itu yang hobinya itu yang jelas yang haram ataupun hobi yang lain. Ada yang hobinya motor gede, meninggal ketika motor gede, bawa motor gede. Ada hobinya yang melukis, meninggal ketika melukis. Jadi orang banyak hobi itu enggak pasti maksudnya setiap orang enggak, tapi sering Allah SWT tampakkan. Kita mungkin enggak tahu. Kita melihat orang zahirnya, tapi ternyata dia punya satu perbuatan yang tersembunyi. Ini yang bahaya. Karena setan menggoda kita. Jadi jangan sampai kita melakukan hal ini. Ada setan menggoda kita, kemudian kita melakukan hal
yang itu kita jadi kebiasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan agar mematikan kita dalam kebiasaan. Alhamdulillah. Jadi itu malam pertamanya, Bu. Malam keduanya bagaimana? Ya udah, tergantung. Nanti dia bisa jawab pertanyaan itu. Kalau dia jawab dapat nikmat kubur, kalau enggak dapat siksa kubur. Dan tidak ada yang mau menolongnya. Ada nggak yang menolongnya? Nggak ada. Doa anak ya. Tapi kalau itu persiapan diri kita, Pak, ya, kalau kita salat tahajud tidak fokus ke malam, itu kan jadi cahaya di kuburan. Iya. Nah, seperti langit dan bumi kita longgar itu yang ini malam pertama di kuburan. Jadi kita waktunya terang dengan tahajud kayak Pak, ya. Sebenarnya itu bukan malam pertama aja, seterusnya. Kalau dia memang amalannya soleh, dia akan selalu longgar, insya Allah. Seperti langit dan bumi ya, Pak, ya, dan di kuburan. Itu yang baik. Itu sering ada yang bertanya. Allah alam ya. Saya tidak melihat mogenya, motor gedenya, tapi kalau dia memang pulang habis berdakwah, insya Allah. Saya nggak tahu pasnya bagaimana. Ada pertanyaan gini, Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz. Barusan kemarin saya bahas masalah ajal ya. Dan saya ceritakan bagaimana Rasulullah wafat. Ini penting. Apakah orang kalau nggak husnul khotimah, suul khotimah? Apa mesti begitu? Ya. Orang meninggal lagi sujud, husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah. Ada seorang syekh di Mesir, dia doa terus kalau khutbah Jumat, ya Allah matikan saya dalam sujud. Benar. Ketika sholat Jumat terakhir, dia sujud nggak bangun sehingga dibangun dengan jemaah meninggal. Itu ada ceramahnya ujian juga masuk jelas masuk surga. Atau lagi ceramah meninggal, ada juga tausiah baca Quran meninggal. Sebaliknya ada orang yang meninggal lagi maksiat, ya, lagi dugem mati, selingkuh mati, ya. Karena katanya dalam ilmu kedokteran perselingkuhan itu memacu detak jantung dengan cepat, ya. Ini dalam medisnya ada. Kalau dengan istrinya udah biasa, ketika dengan perempuan lain deg-degan, akhirnya meninggal. Ini benar. Seorang wartawan senior di Amerika itu meninggal gara-gara dia selingkuh dengan anak muda, ya, yang dia biayai kuliah. Itu penelitian terbaru. Nah, bagaimana kalau bukan kedua itu? Nah, itu bergantung amal. Misalnya gimana? Misalnya begini, Pak Ustaz. Misalnya orang lagi makan meninggal. Usul apa suul khotimah? Bingung kan? Makan itu ibadah, hukumnya boleh atau apa? Boleh kan? Sekarang kalau orang meninggal lagi makan, suul khotimah, usul khotimah? Tergantung amalan kan, akhirnya dia tidak bisa dipastikan husnul khotimah. Begini, orang lagi ngobrol ya, ngobrol kan boleh, Pak Ustaz? Boleh. Ini terjadi ya, pada keluarga saya. Habis ngobrol gitu, kemudian keluarganya pulang, kemudian istrinya masuk, ketika keluar udah meninggal. Padahal tadi masih ngobrol bareng-bareng, ya, ngobrol keluarga. Nah, hal-hal seperti ini mubah. Jadi dia tidak masuk dipastikan husnul khotimah gitu ya. Lagi ini bersihin rumput nih, bersihin rumput boleh Pak, tergantung niatnya Pak Ustaz ya, tergantung niatnya. Kalau dia bersihin rumput ya, karena Allah itu tadi ya, maka tidak bisa dipastikan kalau posisinya dalam sesuatu yang boleh. Tapi kalau lagi sujud pasti, kalau lagi baca Quran pasti. Sebaliknya suul khotimah, lagi dugem meninggal pasti, lagi ke eyang Mbah Fulan meninggal, itu juga nggak ada. Yang syukur nggak bisa baca Fatihah. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan praktek yang mengatasnamakan ustadz atau agama, tapi di dalamnya syirik. Jangan sampai. Oh si Fulan kiai ya, dia bilang harus begini supaya jadi kaya. Itu jangan,
Sering pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz, dia kan namanya Ustadz Kiai ya, mau Ustadz Kiai, tapi kalau melakukan yang menyimpang, jangan diambil. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi pas. Pas. Terima kasih Pak Ustadz, bagaimana dengan Pak Ustadz terangkan kepada kami. Intinya yaitu kita harus positif thinking dan selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan lagi minggu depan. Semoga kita berjatuh karena Allah dan bisa karena Allah. Kita tutup taklim kita dengan baca